Aksi demo ratusan warga di depan kantor Mapolres Luwu, Sulawesi Selatan ini berujung ricuh. Massa merupakan keluarga almarhum Yusuf Katubu, Imam Masjid Al-Ikhwan yang tewas dianiaya secara mengenaskan pada 30 Desember 2021 lalu. Mereka mengaku kecewa dengan kinerja kepolisian yang dianggap tidak mampu mengungkap tuntas kasus tersebut. Putri almarhum yang tak kuasa menahan amarah menangis histeris hingga nyaris pingsan. Pihak keluarga menduga kasus pembunuhan tersebut dilakukan lebih dari satu orang. Dugaan ini diperkuat dengan beredarnya rekaman CCTV yang memperlihatkan korban tengah memanggil orang lain saat pelaku utama sedang menyerang korban. Sampai hari ini sudah 25 hari belum ada tanda-tanda. Akhirnya juga kayaknya pihak kepolisian tidak terlalu serius. Saat ini polisi baru menetapkan satu orang tersangka dan berkas perkaranya sudah dilimpahkan ke kejaksaan. Saya mau katakan perkaranya bukan berat, tetapi memang agak pembuktiannya harus hati-hati. Pihak keluarga berharap agar kasus ini diproses hingga tuntas. Halo, selamat malam pemirsa, kita berjumpa di iNewsroom, ruang memperbarui informasi Anda dengan diskusi yang komprehensif. Saya Anissa Dasuki. Pemirsa, sejumlah ormas geram dan turun ke jalan atas pernyataan Edi Mulyadi. Mereka menuntut Edi Mulyadi ditangkap dan diadili. Pernyataan kontroversial Edi Mulyadi yang diduga menghina Kalimantan sebagai tempat jin buang anak menuai kecaman. Warga Kalimantan Timur dan berbagai elemen ormas pun turun ke jalan menuntut agar Edi Mulyadi ditangkap. Meski menyerahkan kasus itu ke penegak hukum, Ketua Umum Persekutuan Dayak Kalimantan Timur menegaskan pihaknya telah menyiapkan sanksi tersendiri untuk Edi Mulyadi. Supaya kepolisian menghadirkan Edi Mulyadi di tengah masyarakat Dayak yang akan memberikan sanksi adat. Dan tidak cukup hanya yang bersangkutan minta maaf di YouTube. Lebih lanjut, masyarakat meminta agar pengusutan kasus Edi Mulyadi berjalan transparan. Sebuah jembatan di Cilacap, Jawa Tengah tiba-tiba roboh saat dilintasi oleh petugas kepolisian dan warga yang sedang mengevakuasi mayat korban tenggelam. Jenazah dan tim pembawa jenazah pun jatuh ke sungai. Jembatan ini roboh saat petugas kepolisian, TNI, dan warga mengevakuasi jasad korban tenggelam di sungai. Seketika, para petugas dan warga jatuh ke sungai di Desa Pucung Kidul, Kroya, Cilacap, Jawa Tengah. Jembatan yang terbuat dari bambu ini sudah lapuk, sehingga roboh karena tidak kuat menahan beban berat saat dilintasi. Beruntung kejadian ini tidak menimbulkan korban jiwa. Terus yang membawa korban kebetulan kan orangnya kan gemuk-gemuk, jadi akhirnya kita kuat menahan badannya roboh. Menurut laporan warga, jenazah korban adalah Saman Santarji, warga desa Adisana, Banyumas. Korban diketahui tenggelam saat memancing di jalur irigasi. Puluhan ibu-ibu di Yogyakarta rela antre berjam-jam demi minyak goreng murah. Sementara di Mandailing, Natal, Sumatera Utara, salah satu swalayan kehabisan pasokan minyak goreng. Operasi minyak goreng satu harga ini diserbu puluhan ibu-ibu di Kecamatan Margangsan, Yogyakarta. Mereka rela antri sejak pagi demi mendapat minyak goreng murah. Sesuai kebijakan pemerintah, minyak goreng dalam kemasan dijual seharga Rp14.000 per liter. Pemerintah Kota Yogyakarta telah menyiapkan 6.000 liter pasokan minyak goreng murah. Setiap warga hanya dibatasi membeli 2 liter minyak goreng. Kalau kemarin ya masak itu ya harus menghemat sekali, Mas. Kita kurangin masak goreng-gorengnya.
Ya kita berusaha sehemat mungkin gimana. Kita berharap minyak bisa turun. Alhamdulillah sekarang turun. Kondisi berbeda terjadi di Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Setelah diburu dan diserbu warga, pasokan minyak goreng di salah satu swalayan di Mandailing, Natal habis. Kekosongan stok minyak goreng pada salah satu swalayan ini sudah berlangsung 2 hari. Terkait kebijakan minyak goreng murah ini, pemerintah mengimbau agar warga tidak panik buying dan melakukan penimbunan. Kebijakan minyak murah ini akan berjalan selama 6 bulan. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Giring Ganesha mendapat banyak kritik usai mengajak warga di sekitar lokasi proyek JIS bernyanyi. Giring diduga menyindir Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan menyentil JIS sebagai proyek Firaun. Marilah dan terus tertawa, maksudnya bersyukurlah pada yang kuasa. Nyanyian Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Giring Ganesha ini menjadi bahasan yang riuh karena diduga menyindir Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait suara sumbang. Panggung bernyanyi Giring bukan lagi panggung konser. Ia mengajak warga di sekitar lokasi proyek Jakarta International Stadium untuk bernyanyi bersamanya. Di media sosial, Giring menuliskan sound system terbaik di dunia adalah suara rakyat, tidak perlu gunakan uang triliunan. Pernyataan Giring itu diduga menyindir Anies Baswedan. Sebelumnya, Anies sempat mengungkapkan kekagumannya pada grup band Niji saat melakukan tes suara di JIS. Anies menyebut suara merdu dan tidak ada sumbang-sumbangnya. Soundnya bagus sekali, walaupun belum lengkap padahal. Tapi yakin ya Pak ya, JIS makin mantap. Insya Allah makin mantap. Nanti kalau udah sound sistemnya komplit, lebih mantap lagi. Insya Allah. Siap. Ibarat berbalas pantun, Giring menyahut dengan jawaban, jangan kau mendengarkan suara sumbang. Pemirsa, balas pantun Anies Giring semakin nyaring. Kita akan membahasnya bersama relawan Anies Baswedan, Geiz Khalifah dan Jubir PSI Aryo Bimo. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Selamat Baik, malam. saya ke Pak Geiz terlebih dahulu. Pak, menurut Anda, saya baca beberapa komentar Anda di media online. Anda mengatakan bahwa tidak tepat jika mengkritik Anies Baswedan untuk menjatuhkan elektabilitasnya di Pilpres 2024. Mengapa, Pak? Ya karena memang Anies selama ini tidak pernah bicara Pilpres. Selama ini dia hanya fokus membangun Jakarta. Dan apa yang dikritik oleh Giring salah tempat, salah cara. Misalkan kemarin dia datang ke Kampung Bayam. Itu yang dia datangi itu bukan wilayah Pemprov. Sama sekali di luar dari Jakarta International Stadium. Fotonya pun terlihat dari Giring berfoto di sana, itu di atasnya itu adalah jalan tol, itu miliknya perusahaan swasta. Tetapi kalau yang di Kampung Bayam sendiri sudah ada konsep huniannya. Ini akan dibangun dimulai Februari dan sebagian besar menerima pergantian tanpa ada masalah. Tapi yang didatangi oleh Giring, lihat aja, ini kan jelas nih, atasnya jalan tol, bukan wilayah Pemprov. Masa dia mengkritik di tempat yang bukan pada tempatnya. Dan menurut saya apa yang dia lakukan adalah menjadikan kemiskinan sebagai konten. Menurut saya itu nggak sehat gitu loh. Tapi ya mungkin karena kapasitas kemampuan intelektualnya terbatas kali ya. Jadi dia tidak punya cara yang elegan dalam mengkritisi Pak Anies. Dan kalau dilihat dari 4 tahun kinerja Pak Anies, lihat saja
bagaimana pedestrian di Jakarta menjadi luar biasa bagusnya. 296 taman selesai, Taman Ismail Marzuki selesai, selesai, Kampung Akuarium selesai, IMB bagi masyarakat di Petamburan diberikan, bagi para penganut agama mendapatkan tempat yang luar biasa. Gereja 52 tahun tidak mendapat IMB, oleh Anies diberikan IMB. Baik, saya ke Pak Aryo. Banyak lagi yang dilakukan oleh Pak Anies ini. Baik, saya ke Pak Aryo. Pak Aryo, mengapa PSI nyaring sekali mengkritik Anies Baswedan, Pak? Apa benar tujuannya untuk menjatuhkan di Pilpres 2024? Ya, kalau untuk masalah Pilpres kita jelas ya, kita punya kriteria sendiri tentang siapa yang harus atau patut dipilih dan jangan dipilih dalam Pilpres 2024. Nah, kemudian mengenai nyaring sekali, ya jelas lah PSI ini mewakili 508, jadi 400.000 orang yang mempercayakan suaranya, dan itu semua saya yakin pemilih rasional kepada PSI untuk bisa mengawal pembangunan di Jakarta. Jadi yang kami sebenarnya pertanyakan berulang kali, bukan hanya kemarin saja, bukan hanya pada saat tempat Formula E itu ditetapkan, tapi sebelum-sebelumnya itu adalah masalah-masalah substansial terkait dengan pembangunan di DKI Jakarta ini. Menurut Anda apa yang salah dengan pembangunan yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta saat ini? Oke, jadi yang paling sering kami tanyakan itu misalnya transparansi anggaran, gitu ya. Transparansi anggaran, kemudian lalu kan mendapatkan itu berujung, WTP, Pak Aryo. WTP bisa dengan siapa aja, dan kemudian yang dapat WTP itu juga bisa masuk KPK, gitu kan. Tapi masalahnya itu yang kita pertanyakan ketika suatu misalnya ini yang paling sering kita tanyakan adalah Formula E. Pertama itu tidak ada di dalam RPJMD. Nah ini ketika tidak ada di RPJMD kemudian kegiatan tersebut bergulir, pantaskah kalau kita bertanya? Pantas. Karena apa? RPJMD itu merupakan suatu kesepakatan bersama antara rakyat yang diwakili oleh DPRD dengan pemerintah untuk melaksanakan pembangunan selama 5 tahun. Gitu. Itu misalnya. Baik, Pak Gey silakan tanggapannya mungkin. Ini kritiknya itu lucu ya. 2019 itu diketok oleh DPRD bersama-sama gubernur tentang pelaksanaan Formula E. Jadi aneh gitu. Udah DPRD menyetujui, kemudian dipertanyakan tentang RPJMD. Moto Mandalika juga kagak ada di RPJMN gitu loh. Jadi kalau mengkritisi itu yang inilah. Mohon maaf, Mandalika ada gitu, sebagai proyek strategis nasional, Pak. Ya, jadi Anda jangan berbicara tanpa data, Pak. Maaf. Jadi kalau Anda mewakili relawan Anies yang tidak ada programnya Anies yang tidak melalui DPRD. Jadi itu bersama-sama DPRD. Kemudian Anda pertanyakan kembali. Gitu. Oh jelas. RPJM itu saya orang trainer, Pak. Yang kedua saya ingin tanyakan lagi. Yang kedua saya ingin tanyakan kepada Anda sebagai juru bicaranya Giring. Kan Giring menyatakan bahwa Anies itu tumbang 2022. Dia ngerti nggak sih persoalan tumbang dengan jabatannya selesai itu berbeda gitu. Oke, saya kira pertanyaannya tidak kuliah dua kali DO itu tumbang. Tapi kalau Oktober ini bukan tumbang, masa jabatannya selesai. Nah, ini yang saya maksud kapasitas intelektualnya dia nggak nyampe. Oke, silakan Pak Aryo silakan. Ya, sebentar Pak. Apakah Bapak kok yakin sekali yang dimaksud Giring itu adalah Pak Anies ya? Dan yang dimaksud tumbang itu adalah Pak Anies gitu. Kok saya yakin sekali Bapak? Gitu. Saya pertanyaan saya demikian. Anda menipu diri sendiri atau gimana nih? Waktu video awalnya Bapak juga Anies. Betul. Yang kedua kalinya membuat tanda-tanda simbol-simbol kepada Anies. Yang ketiga kemarin dia datang ke Kampung Bayam yang bukan wilayahnya Pemprov. Itu wilayahnya pemilik swasta. Itu kan jelas sekali. Terus Anda mau menyatakan bahwa ini bukan Anies kok gitu. Jadi kalau bukan Anies siapa Pak Aryo sebenarnya yang sedang Anda sindir? Dan ini adalah orang yang kesekian kalinya jubir PSI yang berganti-ganti menghadapi saya, yang Giringnya itu nyali pecundang, nggak pernah berani menghadapi saya. Ya pertama kali Pak saya tanyakan juga Bapak juga kapasitasnya sebagai apa mewakili Pak Saya Anies? relawannya Anies
Saya juga konstituen dari PSI, bukan jubir saja. Iya, jadi kita sekarang sama-sama pemilih ya Pak ya. Iya, kita ngobrol dengan sama-sama pemilih ya. Betul sekali. Ketika kita ngobrol sama-sama pemilih, maka saya sebagai pemilih, tanpa giringnya berani menghadapi saya gitu. No, saya sebagai pemilih nggak perlu giring. Kalau misalnya giring sama Pak Anies, oke. Tapi kalau Bapak dengan saya sebagai konstituen PSI, sudah datang itu oke. berkali-kali di TV berhadapan dengan Rian Ernest dan lain-lain, biasa itu. Tapi kalau giring tidak pernah tampil ke diskusi langsung. Saya kira ini sendiri. Tidak relevan dengan apa yang ditanyakan tadi. Relevan lah, seorang ketua partai berbicara berhadapan dengan orang lain, tunjukkan kapasitas intelektualnya. Jangan kita masuk kepada substansinya Pak. Sekarang kalau misalnya memang Pak Anies mau menjawab secara resmi apa yang ditanyakan oleh PSI, dari awal interpelasi itu sudah dijawab, dilayani oleh Pak Anies. Begitu Pak. Anda paham nggak nih tentang interpelasi? Interpelasi itu memungkinkan kalau 50+1, 7 partai lain menolak, PSI tidak mampu meyakinkan 7 partai lainnya. Terus apa haknya Anies menerima atau menolak? Tidak ada urusannya. Kalau Anies diundang dia pasti datang, dia tidak mungkin tidak datang. Betul. Jadi Anda tidak punya kemampuan meyakini partai lain, lalu menyalahkannya kepada Anies. Itu logika berpikir yang ngawur. Ya, kalau begitu kita mungkin bisa melakukan diskusi itu di DPR Pak. Kalau misalnya tidak ada interpelasi, oke, jawab saja apa yang ditanyakan oleh PSI. Misalnya 560 miliar komitmen fee itu bagaimana nasibnya, kwitansinya ada atau enggak? Itu aja kan bisa dijawab. Tidak ada, kalau tidak ada itu yang ditanyakan Pak. Itu yang ditanyakan oleh DPRD. Bukan hanya PSI loh yang nanyakan. Jadi saya pikir yang perlu di-provide itu adalah cuma transparansi. Tapi ketika itu tidak terjawab, apalagi yang bisa diharapkan oleh rakyat? Yang tidak terjawab menurut Anda, kalau dia tidak menjawab berbagai hal persoalan anggaran di DKI, tidak mungkin 4 tahun Jakarta mendapat WTP berturut-turut. Sebaliknya yang sebelumnya tidak pernah dapat WTP gitu loh. Itu kan bukti daripada tidak mungkin juga kalau misalnya terjawab, maka fraksi PSI dan PDIP itu terus maju ke interpelasi Pak. Kalau terjawab, tidak mungkin hal yang diajukan kepada interpelasi. Sekarang pertanyaannya begini, adalah yang tidak terjawab. Yang Anda lakukan itu mampu meyakinkan 7 partai lainnya enggak? Nah, ketika itu masalah lain Pak. Itu masalah lain Pak. Kalau saya kenapa Pak? Kan wajibnya interpelasi itu syaratnya 50+1. Lalu PSI gagal meyakinkan partai-partai itu. Harusnya kalian mengevaluasi diri sendiri, bukan menyalahkan orang lain. Kalau saya sebagai konstituen, ini balik lagi saya sebagai konstituen Pak, loh gimana caranya kok ini hal yang penting tidak bisa dijawab, lalu 7 partai lain itu kok tidak bisa, dan kebetulan baik Pak malam Geis, gitu kan sebelumnya oleh Pak Geis dan artinya bahwa PSI itu tidak. Jadi gini, kritik PSI satu salah tempat, itu satu udah pertama udah salah. Yang kedua tidak punya kemampuan mengelola partai-partai lain. Baik Pak Geis dan Pak Aryo, sayang sekali waktunya sudah habis. Sebenarnya ini membahas tentang adu kritik dan juga saling. Saya aja gitu. Baik Pak Geis, mohon maaf. Baik Pak Geis, mohon maaf sekali waktunya sudah habis. Anda sudah kami berikan kesempatan. Pak Geis, terima kasih banyak atas waktunya. Pak Aryo Bimo juga terima kasih banyak atas waktunya. Pemirsa, ketika politisi saling kritik itu adalah hal yang wajar, hal yang biasa. Yang tidak wajar ketika politisi bermain drama demi pencitraan. Kami akan kembali usai jeda dengan informasi terkait keluarga lansia yang tewas dianiaya sekelompok orang akhirnya angkat bicara. Newsroom akan kembali.